Di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim jelas ulama berkata bagaimana? Ala la tanalul ilm sa'un bikaan ihabi zakain wa hirsin was wa irsyadi us wa tuli fa'ulun mafa'ilun fa'ulun 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 ala ingatlah la tanalul ilma tidak akan pernah tercapai ilmu. Hei para santri, wahai para santri banin, la tanalul ilma, engkau tidak akan pernah mencapai ilmu, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisitatin, kecuali harus kumpul yang 6 syarat. Berapa syaratnya? Berapa syaratnya? Jelaskan apa jangan? Jelaskan apa jangan? Sekarang apa besok? Besok aja. Besok aja lah. Besok aja. Kok maksa? Seorang santri tidak akan pernah mencapai ilmu kecuali bisitatin, harus kumpul yang satu saja tidak ada, walaupun berhasil tidak akan sempurna berhasilnya. Yang pertama zakain suratul putat, dia mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kalaupun dia tidak punya patona kecerdasan yang tinggi, dia ulet rajin. Kan anak itu kan variatif ya Bu ya, berbeda-beda. Ada yang dikasih otaknya luar biasa, EQ-nya tinggi, tapi ngajinya kurang semangat. Ada enggak? Otaknya cerdas, EQ-nya tinggi, tapi ngajinya kurang semangat, gitu kan? Ada yang EQ-nya biasa aja, kecerdasannya biasa aja, tapi semangatnya luar biasa. Ada nggak yang itu? Ada juga. Nah, zakain, dia cerdas. Yang kedua wahirsin, dia semangat dalam menuntut ilmu. Bu, dari rumah semangat. Dia nanyain ke orang tuanya, Bu, kapan saya mondok lagi? Bu, saya kapan pergi ke pondok? Nanyain. Nggak betah di rumah, semangat. Begitu datang ke pondok, dia langsung buka kitab, dia langsung buka pelajaran, dia pelajari kitab-kitab, kita pelajari buku-buku, dia pelajari. Itu studi yang dia telah dipelajari di pondok pesantren ini. Bagus apa tidak? Santri semangat enggak? Semangat tidak? Awas, jangan cuma ngomong. Semangat tidak? Semangat belajarnya, semangat belajarnya. Hidup santri, takbir. Hirsin, harus semangat. Yang pertama cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga wastibarin, harus sabar. Harus sabar dari apa? Anil baliyati wal musibati, dari setiap ujian dan cobaan yang ada di pondok pesan. Bu, mondok jangan dikira gampang Bu, mondok jangan dikira enteng Bu, banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak rintangannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Udah ujian biaya aja, yang tadinya usahanya maju orang tuanya, begitu anaknya masuk Allah kasih ujian, usahanya menurun, bakal bangkrut. Ujian bukan? Yang tadinya dikasih jajan full, begitu usahanya menurun dikasih limitnya dikurangi. Ujian apa bukan? Oh bentul lagi dari
teman-teman, belum lagi ujian fisiknya, buduk. Ada yang buduk santri ada? Yang korengan ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Yang gatal-gatal sekujur tubuh ada enggak? Ujian, cobaan. Santri mah kudu gitu, insya harus sabar dari segala ujian dan cobaan ketika menuntut ilmu. Yang ketiga, yang keempat, wabul gotin, harus ada bekal, cukup bekalnya. Kenapa? Kalau mondok kurang bekal, tidak cukup bekalnya, maka ngajinya akan tergang. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang tua kita, para wali-wali santri yang usaha apa saja, yang penting halal, yang penting baik, Allah berikan keberkahan rezekinya, amin. Allah majukan usahanya, amin. Allah untungkan dalam usahanya, amin. Allah limpahkan rezeki yang luas, amin. Ya Allah, ya Rabbal, yakin harta yang telah ibu korbankan, dunia yang telah ibu infakkan, jangan pun kecil, besar sekalipun, yakin itu akan bernilai di sisi Allah, akan mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu. Terus saya mau tanya kepada orang-orang wali santri di sini, wali santri bersyukur tidak punya anak mondok di sini? Bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Alhamdulillah. Itu yang keempat. Yang kelima, wa irsyadi ustadin, gurunya harus pandai menuduhkan pada anak, harus pinter gurunya, jangan gurunya bodoh. Irsyadi ustadin, jauh gurunya harus irsyad, menuntun pada jalan kebaikan, menuju kepada jalan kebaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, ustad di sini irsyad apa tidak? Baik apa tidak? Bagus apa tidak? Alhamdulillah. Percaya apa tidak? Percaya. Awas, saya khawatir Bu, di sini sekarang masya Allah tabarakallah, banyak sekarang orang tua yang tidak terima dididik oleh guru cuma dibentak doang, lapor ke orang tuanya, ditempelin doang dikit, lapor. Di Banten kemarin terjadi, di Cimarga, masya Allah, sampai dilaporkan. Kemarin kita lihat ada guru digebukin para siswana. Naudzubillah summa naudzubillah min. Naudzubillah summa naudzubillah min. Saya mau tanya nih Bu, saya mau tanya Pak, kalau seandainya anak ibu datang laporan, nangis. Kenapa kamu nangis? Kenapa? Saya ditampar. Sama siapa? Sama Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Sunaria. Oh, kebayang. Ustadz Sunaria, kebayang. Tangannya aja segede. Kalau Ustadz Pak Empat sih kecil. Ya, Ustadz Ibadah kecil. Ini Ustadz Sunaria, bayangin. Apalagi Ustadz siapa? Ustadz Atep Humaydi. Oh, lebih jumbo lagi. Mengadu, melapor kepada ibu dan bapak, saya ditampar. Kira-kira ibu mau didengar apa enggak? Mau didengar apa enggak? Pak, mau didengar apa enggak? Sudah digampar. Kira-kira mau gimana tuh? Mau nuntut apa tidak? Mau nuntut apa tidak? Tanyakan dulu, kenapa anak saya ditampar, kenapa anak saya ditabok, betul apa tidak? Jangan main laporin aja, betul apa tidak? Masya Allah, guru itu perhatian, guru itu kasih sayang. Tidak mungkin seorang guru sampai nabok muridnya, tidak mungkin seorang ustadz sampai nabok siswanya kalau siswa tersebut tidak ada kesalahan, betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita percayakan pada Ustadz, nih anak saya, dedek, bina, adari. Kalau istilah Sunda, rek diberem, rek dihidung, rek ditiru, hidup-hidup, mangga sama Ustadz baik. Kudu gitu tak?
Masya Allah, jangan sampai terjadi di Al-Muhajirin. Insya. Saya mau tanya, ustadz-ustadznya di sini baik apa tidak? Bagus apa tidak? Guru-gurunya baik apa tidak? Indah apa tidak? Mudir-mudinya hebat apa tidak? Percaya kepada pondok pesantren Al-Muhajirin? Yakin? Bangga jadi bagian Al-Muhajirin? Bangga jadi bagian keluarga besar Al-Muhajirin? Bersyukur bagian Al-Muhajirin? Betul? Yakin? Takbir. Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Yang terakhir, watuli zamani. Watuli apa artinya? Tidak tahu. Harus lama mondoknya, harus lama belajar. Ini mah anak baru mondok 3 tahun dituntut supaya jadi kiai. Anak mondok baru 5 tahun dituntut supaya lancar baca kitab. Jangan. Watuli zamani, harus lama mondoknya, harus lama belajarnya. Masya Allah, nanti ada yang lulus dari sini, ada yang melanjutkan ke Mesir, amin. Ada yang melanjutkan ke Al-Ahqaf Yaman, amin. Ada yang melanjutkan ke Darul Hadis Maroko, amin. Masya Allah, bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Nanti di Al-Muhajirin ini akan lahir Abdus Somad baru, amin. Adi Hidayat baru, amin. Buya Kurtubi baru, amin. A baru, amin. Ya Allah, ya Rabbal, hidup Al-Muhajirin, hidup Al-Muhajirin. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Tadi saya tanya anaknya, kebanyakan pengen jadi ustadz, pengen jadi ya, amin, amin. Itu tadi syaratnya ada 7. Tapi awas, peran penting yang paling penting itu adalah orang tua, orang terutama ibu. Bapak juga sama. Walaupun bapak-bapak agak cuek, betul bu? Betul bu? Betul bu? Agak cuek bapak-bapak. Kenapa? Karena saya bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Saya lihat tadi sebentar di kitab Ta'limut Ta'alim, luar biasa. Saya baca di Ta'limut Ta'alim ada keterangan gini bu. Di kitab Ta'limut Ta'alim ada keterangan man aroda ayyakuna ibnuhu aliman. Barang siapa, ibu-ibu ataupun bapak, yang punya cita-cita, kehendak dan tujuan anaknya ingin menjadi ingin menjadi kiai, ingin menjadi guru, ingin menjadi ibu pengen anaknya di ustad, pengen anaknya di kiai, pengen anaknya di ajengan, pengen anaknya di wabuya. Yakin? Bener. Tadi anaknya udah pengen, tinggal ibu-ibunya dan bapak-bapaknya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang anaknya pengen jadi kiai, jadi ulam, jadi abu. Awas, satu tugas penting ibu-ibu, payam bagi ayyura iyal ghuraba minal fuqahai, maka dia harus memperhatikan para kiai yang mengembara. Ini ustadz-ustadz di sini, guru-guru di sini kebanyakan pengembara. Ustadz Mbad orang mana? Orang Bogor, Cigudeg. Ustadz Atep orang Sajra, Sunaria, urusan Sunaria. Para guru-guru yang lain kebanyakan ngembara mereka. Wajib untuk menjaga, memelihara dan memperhatikan mereka. Para ustadz, para kiai, wa yukrimuhum, agungkan mereka, muliakan mereka. Muliakan, mulia. Nah, setelah wa yu'adzimuhum, agungkan. Nah, ini wa yu'tihim syai'an, kalau ada sesuatu kasih mereka. Apa saja?
tak perlu besar, tak perlu, yang penting ada ada perhatian terhadap ustadz, terhadap guru yang membina, yang mendidik, yang mengajar, yang mengasuh dan mendidik anak kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau ibu-ibu nengok ke sini, jenguk anak ke sini, jangan lupa perhatikan para ustadznya. Insya tak perlu besar, tak perlu gede, tak perlu, asal ada aja, cukup untuk hidup 1 bulan. Nggak perlu besar, cukup untuk beli motor. Wa yutim syai'an isim nakirah tadul alal qalil, sedikit nggak apa-apa, yang penting yang penting rid. Betul apa tidak? Betul tidak? Lalu timbul pertanyaan, kiai bohong, buktinya saya sudah perhatian ke ustadz, begitunya saya punya perhatian ke kiai, ke AA, ke Pak Haji, ke para ustadz, kepada guru. Buktinya anak saya begitu pulang dari Al-Muhajirin, nggak jadi kiai, nggak jadi abuya, nggak jadi ajengan. Di mana? Berarti kiai bohong dong. Jawab jangan, jawab jangan, jawab jangan. Didengarkan atau tidak? Mau didengarkan apa tidak? Yakin? Fa illam yakun ibnuhu aliman, andai kata anaknya tidak jadi alim, anaknya tidak jadi kiai, anaknya tidak jadi abuya, yakunu hafidhu aliman, yakin di antara anak cucunya kelak akan menjadi seorang alim. Amin. Ya Allah ya Rabbal, anak cucunya buyut bau canggah wareng udeg-udeg gantung siur kerepak balung babat galang babadotan akan jadi kiai. Itu barokah mahabbah kepada ustaz, mahabbah kepada kiai, cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, cinta kepada ustaz. Walaupun anaknya tidak jadi kiai, tidak jadi ulama, yakin di antara anak cucunya nanti akan menjadi ulama, akan menjadi kiai. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi saya mau tanya, siap cintai para ustaz, cintai para ustadzah, cintai para guru, cintai para kiai, cintai para ajangan? Betul? Yakin? Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, apalagi ini sekarang Bu, di sini di Al-Muhajirin alhamdulillah segala disiplin ilmu diajarkan. Betul apa tidak? Akidahnya diajar, akhlaknya diajar, nahwu sorobnya diajar, Al-Qur'annya dipelajari. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Belum di sekolahnya semua kurikulum yang ada dipelajari. Betul apa tidak? Masya Allah. Lelah memang lelah, capek memang capek, tapi insya Allah, hei para anak-anakku, wahai adik-adikku tercinta, kelelahanmu, capekmu hari ini insya Allah akan berharga di masa yang akan datang. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal, lebih baik engkau capek 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun daripada engkau capek selamanya. Betul? 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 Apalagi nih Bu Apas, Masya Allah, di sini alhamdulillah akidahnya diajarkan dari mulai Aqidatul Awam, Tijan Darari, Fathul Majid, Masya Allah, Kifayatul Awam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, As'ariyah, Syafi'iyah di sini menjadi dasar utama yang dipelajari di pondok pesantren Al-Muhajirin ini. Alhamdulillah, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Begitu anak ibu bapak keluar dari sini, akidahnya akan tersesat, akidahnya akan dolalah, akidahnya akan menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Sekarang ini banyak sekali, Masya Allah tabarakallah, penistaan agama. Apa? Penistaan agama.
Masya Allah, sangat marak sekali Bu. Kenapa? Mereka menistakan agama, melecehkan agama, menghinakan agama, karena mereka tidak belajar ilmu agama. Masya Allah. Yang paling terbaru yang kemarin, ada seorang pelawak komika. Kalau kata saya sih dia tidak pantas jadi pelawak. Kenapa? Mukanya enggak lucu, ngomongnya juga enggak lucu. Dia sadar diri, wah saya harus cari yang baru nih. Khalif tu'rab, berbeda dengan Jahil, maka dia akan terkenal, tapi terkenalnya tersesat. Saya bangga dengan pelawak Haji Bolot. Ibu apal Haji Bolot? Haji Bolot? Ibu apal? Haji Bolot? Orang mana? Saya demen, saya pengen banget sama Haji Bolot. Kenapa? Dia kalau lagi ngelawak Bu, rela dia yang dihinakan, rela dia yang dicaci maki, rela dia yang dihinakan. Yang penting orang lain tertawa, yang penting orang lain terhibur, yang penting orang lain tidak terhinakan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada komika pelawak si Panji namanya. Panji apa namanya? Panji. Komika pelawak tidak lucu. Dia sadar diri, wah kalau saya biasa-biasa aja nih lawakannya, saya nggak laku, saya nggak tenar, saya nggak viral. Akhirnya dia bawa ke jalur agama. Orang yang tidak paham agama, orang yang tidak pernah belajar agama, berani membawa agama ke dalam komikanya, ke dalam lucunannya, ke dalam pelawaknya. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Sesat apa tidak? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan, siap lawan. Betul. Hei para santri, nanti kalau kau sudah ada di rumah, gunakan jari jemarimu, gunakan media sosialmu, gunakan itu internet, itu kemajuan teknologi, gunakan untuk hancurkan para hacker, untuk menyerang para penista agama. Betul, betul. Dia katakan ada orang gini katanya, menghina nih, menghina. Ada orang yang menjadikan pemimpin itu harus dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya nggak bolong, berarti sholat itu menandakan dia orang baik. Itu penghinaan bukan? Penghinaan apa bukan? Penghinaan. Kenapa? Ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri telah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya yang sangat buruk, wal munkar, dan yang paling diingkari oleh agama. Itu Al-Quran apa bukan? Al-Quran apa bukan? Firman Allah apa bukan? Firman Allah apa bukan? Kalam Allah apa bukan? Orang yang menghina Al-Quran, yang mencaci Al-Quran, yang melecehkan Al-Quran, biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Menghina apa tidak? Murtad apa tidak? Biarkan apa lawan? Betul. Siap lawan, siap lawan. Betul. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita dukung para alim ulama, para kiai, para aktivis Islam untuk segera melaporkan itu yang namanya Panji, komika yang tidak lucu, komika yang goblok, komika yang tolol. Mudah-mudahan segera ditangani, ditangkap oleh kepolisian. Amin. Proses hukumnya jebloskan ke penjara. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Tapi kalau seandainya setelah dilaporkan ke Mabes Polri, telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya umpamanya, tapi tidak ada tindakan hukum, cuek, diam saja, kira-kira para alim ulama, para kiai, para santri, para aktivis siap bangkit semuanya? Siap bangkit semuanya? Siap kita ngopi bareng di Kapolda? Siap kita ngopi bareng di Mabes Polri? Betul, yakin, takbir. Masya Allah. Ada yang ngomong, begitu itu diposting, ternyata ada aja netizen goblokin tolol. Para alim ulama, para kiai, para aktivis yang adil dong. Kenapa kena yang melecehan agama, penista agama itu banyak? Kenapa hanya Panji saja yang dilaporkan? Kenapa Panji saja yang
tangani, sementara para koruptor dibiarkan, penista agama yang lain dibiarkan, tidak dipedulikan. Berarti ulama, kiai, habaib curang, tidak adil. Goblok apa tidak? Goblok apa tidak? Tolol apa tidak? Hei, tolol. Kalau lu nggak tahu, kalau ente tidak tahu, bertanya dong, betul apa tidak? Kita aktivitas Islam, kita para alim ulama, kita para kiai dari dulu istiqomah. Setiap ada penistaan agama pasti kita tangani dan pasti kita laporkan, betul apa tidak? Jangan pun Panji itu, Panji Gumilang saja kita laporkan, betul. Jangan pun Panji Gumilang, wih, pejabat saja kita laporkan, betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah, apalagi hanya Anji, komika, pelawak, kirain kita takut, betul apa tidak? Betul apa tidak? Deddy Mulyadi dilaporkan apa tidak? Deddy Mulyadi yang menghina agama dilaporkan apa tidak? Megawati menghina agama, menistakan agama dilaporkan apa tidak? Dilaporkan. Elu yang tidak tahu, elu yang ketinggalan informasi. Makanya kalau tidak tahu goblok. Ini mah tidak tahu ngomong. Para kiai diam saja, hanya Panji yang tindak, sementara yang lain tidak laporkan. Hehehe, dasar bahlul. Lu yang tidak tahu. Tercatat lebih daripada 30 kasus penistaan agama yang telah dilaporkan ke Mabes Polri dan polda-polda yang ada di Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau begitu aktivis Islam bagus apa tidak? Ulama hebat apa tidak? Kiai hebat apa tidak? Betul. Siap kita dukung ulama, siap kita dukung kiai, siap kita dukung aktivis Islam, siap kita hajar penista agama, siap kita lawan penista agama, siap kita laporkan penista agama. Betul. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Cukup apa lanjut? Cukup apa lanjut? Saya jadwalnya cuma dikasih cuma 30 menit, ini udah hampir 1 jam. Masya Allah. Ini kembali lagi kepada arahan kita, tujuan kita kesini mondokin anak di pondok pesantren Al-Muhajirin ini agar kelak anak ini supaya menjadi orang yang berguna, betul? Supaya menjadi orang yang baik, betul? Baik akidahnya, lurus akidahnya, baik akhlaknya, betul apa tidak? Baik akhlaknya, betul apa tidak? Karena itulah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Orang dipandang cenderung bukan karena ilmunya tapi karena akhlak. Percuma ilmu tinggi, apa gunanya ilmu tinggi kalau akhlaknya tidak baik, betul apa tidak? Sedangkan tidak mungkin orang akhlaknya baik kalau tidak ada betul apa tidak? Ini ngomong akhlak di atas, ada yang ngomong gitu, akhlak di atas, ada kan kamu gitu? Ada enggak? Adab di atas. Hei, orang tidak akan bisa berakhlak, orang tidak akan bisa beradab kalau tidak berarti pokok pertama yang harus kita kejar, yang harus kita cari, yang harus kita jalani adalah mencari. Kalau ilmunya sudah ada, ilmunya sudah digali, sudah ada dalam diri kita, insya Allah akhlaknya akan baik, amin. Akidahnya akan lurus, amin. Kehidupannya akan terarah, amin. Cita-citanya akan tercapai, amin. Orang tuanya akan bahagia dunia dan akhirat, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa ahdikumullah. Luar biasa ini pondok pesantren Al-Muhajirin. Saya jauh, Pak. Saya dari ujung Banten. Dari ujung di mana? Di Binuangen, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten paling ujung kul. Perjalanan dari Banten ke sini kurang lebih 7 jam. Berapa jam? Berapa jam? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Jauh.
Aduh, luar biasa. Cikesik dulu ada kasus Ahmadiyah di Cikesik, betul? Ingat nggak? Dulu tahun 2011 terjadi besar pembubaran Ahmadiyah. Ibu pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Oh, nggak pernah dengar, kayak itu yakin yang ditontonnya tipenya kabar-kabari aja. Pas berita penting dimatiin, pas berita penting nggak dilihat, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? TV boleh dilihat, TV itu boleh ditonton, tapi awas yang yang bermanfaat. Ini bagian selebritis aja, wow, ditonton. Bagian dakwahnya dimati. Bapak-bapaknya bagian bola jam 2 bangun, bukannya ke kamar mandi, ambil wudhu, gelar sejadah, mendoakan anaknya yang di pondok. Ini malah kak, iya ke kamar mandi, cuman habis pipis, cuci habis cuci muka, ambil ambil rem, nonton Madrid dan Barcelona. Ada nggak? Ada nggak? Bu, ada nggak? Yang suaminya kayak gitu, ada nggak? Oh, Masya Allah. Mendingan ambil wudhu, gelar sejadah, doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya diberi mudah dalam mencari ilmunya. Insya Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, walaupun tidak banyak, mudah-mudahan mengandung hikmah dan faidah. Amin. Intinya pada pertemuan kali ini saya mengajak, yuk kita sebagai orang tua wajib mendukung anaknya untuk bisa mencapai cita-citanya. Amin. Tidak harus menjadi kiai semua, tidak harus menjadi ustadz semua, tidak harus. Mungkin antara adik-adik santri ini nanti ada yang jadi kiai, amin. Ada yang jadi ustadz, amin. Ada yang jadi pengusaha sukses, amin. Ada yang jadi pebisnis, amin. Ada yang jadi polisi, amin. Ada yang jadi pejabat, amin. Ada yang jadi pengusaha, amin. Ada yang jadi YouTuber sukses, amin. Oh, kayak Atta Halilintar, betul apa tidak? Buka gak jasa. Apapun aktivitas antum di masa depan, apapun pekerjaan antum di masa depan, yakin antum kalau berpegang teguh pada agama, ajarkan agama, aplikasikan agama dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah antum semua akan mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Antum semua akan mampu bisa membahagiakan, menyelamatkan kedua orang tua antum baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi awas bu, jangan kecewa nanti kalau anaknya tidak jadi kiai. Jangan kecewa nanti kalau anaknya tidak jadi Tidak harus jadi kiai, tidak harus ustadz. Yang penting apapun profesinya harus dibarengi dengan agama. Jadi dokter, agamanya terapkan. Dia tidak pernah meninggalkan sholat, dia tidak pernah meninggalkan wiridan, dia tidak pernah meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah melaksanakan cegahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Yang jadi polisinya pun begitu, yang menjadi ABRI-nya pun, TNI-nya pun begitu. Apapun aktivitasnya, ketika akidahnya sudah kuat, akhlaknya sudah baik, ilmiahnya sudah menerap di dalam hati, insya Allah akan mampu membawa kehidupan yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Allahumma amitna ala dinil Islam wa amitna ala dinil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma inna nastauduka Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa anfusana wa ahlina wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana
ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil. Ini doa bukan doa penutup dari semua pengajian, tapi khusus doa penutup pengajian saya pribadi. Nanti insya Allah akan ada yang berdoa di belakang, jangan dulu bubar semuanya, insya mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.